pribadi Anda tidak bisa Mana yang lebih hebat? dipaksakan. Uang yang bisa membeli kesehatan atau Tuhanmu yang tidak bisa memberi kesehatan? Loh, kata siapa Tuhan yang tidak memberikan kesehatan? Itu kan Kalau delusi kamu punya Anda, penyakit halusinasi kanker, Anda. harus Anda diobati dengan bebas serius. berhalusinasi dan saya Dan tidak kamu nggak harus punya uang ikut ke rumah sakit, halusinasi kamu Anda hanya gitu. berdoa, tahu-tahu Karena suatu saat pengalaman mati. pribadi Anda yang Ini lucu. sedemikian pahit sama Tuhan ataupun pengalaman Anda yang sedemikian pahit dengan Bapak Anda, itu jangan Anda lampiaskan gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau Saya tidak Anda, pernah ada kita urusan bicara, pribadi kita dengan kembali Tuhan lagi itu. masalah empirisnya. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan kaidah memang empiris tidak yang bisa Anda berbuat bawa itu apa-apa. apa? Tuhan Kaidah itu nggak empiris bisa yang Anda berbuat bawa apa-apa. itu apa? Tuhan manusiamu itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kenyataan selama 33 Anda mau tahun saya berhalusinasi hidup, Tuhan seperti itu, manusia kamu berasumsi tidak bisa seperti itu apa-apa. is Terima oke. kasih buat semuanya yang sudah memberi waktu saya dipanggil oleh ternak-ternak saya untuk Yisak, lu masih 33 tahun ya? Yisak. Iya, 33. tahun ya? Masih muda kan? Iya. Kalau Bro Demian berapa sekarang? Saya dua-dua saya loh. Oh, masih jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Belajar terus. Belajar terus. Nanti suatu saat akan menemukan Ajarin saya dong soal empirik. Empirik yang Kenapa? kebahagiaan itu gimana sih, coba? Ajarin saya secara empirik kebahagiaan itu, makna kebahagiaan itu kan buat Anda uang. Kok sekarang Anda bilang kebahagiaan? Oh ya, uang memang membuat bahagia. Anda yakin? Iya, Anda karena punya saya surveinya punya nggak? Anda punya nggak data risetnya bahwa uang itu? Coba kasih tahu saya periset siapa dari universitas mana yang menyatakan secara eksplisit bahwa uang itu membuat hidup manusia yang bahagia. hidup itu, Coba. yang bahagia itu saya atau mereka? Kalau yang bahagia saya, ngapain saya Loh, minta kalau misalnya pendapat pengalaman mereka? pribadi Anda terus Anda glorifikasikan sebagai sesuatu yang absolut, lucu juga Anda jadi Tuhan Saya gitu. nggak bilang itu absolut. Saya bilang Tuhan saya adalah uang dan uang membuat saya bahagia. Saya nggak bilang uang membuat kami makanya saya bahagia. Loh. butuh referensi atau butuh literasi di mana ada Untuk apa riset ataupun referensi? seorang Untuk akademik. apa referensi Anda kebahagiaan katanya saya empiris. dibandingkan dengan pendapat orang? Untuk Gimana apa? sih? Itu kan Kalau buku Anda namanya. pengalaman pribadi Anda Yang glorifikasi, bahagia saya terus kok yang kemudian ditanya Anda orang jadikan lain. itu sebagai satu kebenaran buat Anda, ya silahkan. Yang Tapi bahagia kalau curhat saya, seperti itu kok nggak yang ditanya laku, orang lain, gitu loh. itu kan dungu namanya. Atau misalnya gini, yang sakit saya, kok yang Anda ditanya bilang orang soal lain? kebahagiaan, Anda nggak bilang soal, Anda tadi bilang menemukan kebahagiaan, Anda nggak bilang menemukan kebahagiaan saya gitu. Loh, kalau Anda saya tidak bilang konsisten, Demian baru satu untuk detik Anda belajar, berbicara, terus Anda lupa Demian, haluan. saya Artinya hanya apa? berkata, Anda seorang Demian belajar megalomania terus. plus gitu loh. Anda cuma seorang Saya bilang megalomania Demian boleh yang belajar kapasitas terus pemikiran supaya Anda dia bisa secara menemukan ontologis, epistemologis, kebahagiaannya dia. aksiologis itu nggak ada gitu loh. Kalau kebahagiaannya dia beda dengan saya nggak masalah. Kalau Demian itu misalnya bahagianya misalnya ke gereja misalnya, ya itu berarti kebahagiaan versi dia. Emangnya dia harus sama dengan saya? Kan enggak. Enggak harus Kan Anda sama. bilang kebahagiaan Anda uang. Ada nggak bukti empiris yang Betul, membuktikan kebahagiaan itu? saya uang. Kebahagiaan Ada saya nggak bukti uang. empiris Uang yang adalah mendukung Tuhan saya itu? yang empiris, yang terbukti, yang ada bentuknya. Ada Dan nggak berguna untuk kehidupan Ada sehari-hari. tidak? Ada tidak? Tidak ada kan? Jadi apa yang Tuhan Anda saya adalah klaim itu sesuatu tidak yang ada, sangat berguna, tidak ada sangat bukti sangat empirisnya, menolong, tapi dan Anda tidak ada bisa Tuhan glorifikasi. manapun yang bisa Ini menandinginya. kesalahan Anda yang kedua Nah, dalam gitu. berlogika. Ketika Anda Jadi, berbicara kalau tentang Tuhan sesuatu, kamu itu hanya terus kemudian tidak ada diimajinasi atau bukti di dalam empirik, buku, dan itu Tuhan menjadi saya ada dalam benar, Anda dompet. tidak konsisten, Kan gitu. kawan. Gitu. Saya tidak butuh Jadi, pengakuan Anda yang- masalah konsistensi. Yang saya Loh, butuhkan masalah- adalah saya tidak, fakta, saya fakta di justru lapangan. membuktikan bahwa Anda tidak konsisten tadi. Ketika Anda Saya berbicara tidak butuh kebahagiaan bla pengakuan bla bla Anda bla, saya tanya untuk ada nggak masalah bukti empirisnya? konsistensi. Ternyata tidak Karena ada. saya menemukan Nah, klaim Anda kebahagiaan bisa saya tidak dibuktikan dengan uang. dengan bukti empiris. Klaim Anda tidak memerlukan bukti Saya empiris, tidak tapi Anda butuh menuntut pengakuan dari siapapun orang-orang Loh, namanya beragama bukti karena itu empiris. tidak relevan. saya Tidak minta bukti relevan. empiris bukan pengakuan Orang yang beragama tidak bisa membuat Ada saya nggak lebih riset yang bahagia menyatakan dengan bahwa uang itu bisa khotbah-khotbahnya? membawa Tidak bisa. kebahagiaan? Kebahagiaan Ada saya nggak adalah risetnya? mutlak pada uang. Itu adalah Ya, tapi kebahagiaan ada- saya dan Tuhan terbukti saya nggak adalah secara nyata empirik? dan Ternyata Tuhan tidak. saya ada di dalam dompet saya, gitu. Ternyata tidak ada bukti Tuhan saya empiriknya bisa itu. saya bawa kemana-mana, Tapi bisa Anda saya bisa tunjukkan ke orang glorifikasi, ini Tuhan Anda bisa saya. deklarasi selantang itu Tuhannya ada di tanpa Tuhan ada bukti saya empirik. ngomong. Tuhannya ada di pantatnya berarti ya, Fred Tinker ini. Tuhan saya bisa saya bawa kemana-mana, bisa saya tunjukkan ke orang, bisa untuk Ya, beli sesuatu, Tuhannya adalah dan dia Tuhan dirinya saya bisa sendiri bertambah. sebenarnya. Dia nggak bertuhan. Artinya kalau saya punya uang, saya bisa hidup, saya bisa survive. Ya seperti itulah. Tapi artinya ya itu memang hak pribadinya Kalau dia. saya Nggak bertuhan menuhankan atau tidak diri saya bertuhan sendiri, gitu kan. nanti kan seolah-olah saya dikatakan pembual. Tapi kalau uang itu adalah empiris, terbukti. Ada yang Berarti membuat. intinya Fred Tinker, berarti intinya uang itu Tuhan kamu ya? Oh jelas, itu nyata, bisa jelas. dibuktikan. Tapi giliran kau mati, kenapa uang itu tidak bisa menyelamatkan kau?
biar kau tidak mati. Ketika aku mati, aku hanya berpindah dari wujud ini menjadi tanah. Udah, selesai. Loh, terus nanti gimana dong Tuhan kau itu? Ya nggak si uang gimana-gimana. itu? Nggak gimana-gimana. Kan manusia komplain masalah kesedihan dan kesenangan itu ketika dia punya badan dan dia punya otak yang bisa berpikir, yang bisa merasakan ini bahagia atau ini sedih. Kalau kita sudah mati, nggak ada rasa-rasa itu. Rasa-rasa itu nggak ada dan kamu menjadi Kamu nggak tanah. merasa sedih kalau kamu tinggalkan Tuhan kau tuh uang itu di dunia ini kalau kau sudah mati? Uang hanya berguna ketika orang masih hidup. Kalau orang sudah mati tidak memerlukan apa-apa. Ya artinya dia ngambil Teman-teman terminologi kepercaya gitu. Nah sekarang saya tanya, Anda ngerti nggak yang namanya Pemikirannya cogito ergo sum? Amburadul namanya. Tinggal Kalau Anda Anda ngerti merasa nggak namanya mengerti ya, cogito silakan ergo jelaskan. sum? Karena yang saya jelaskan di sini adalah bukti keberadaan Tuhan. Kalau Anda mau membuktikan keberadaan Tuhan, silahkan. Saya tanya cogito ergo sum itu menandakan kemampuan literasi Anda. Ternyata Anda nggak tahu cogito ergo sum sama sekali. Tahu atau tidak, Gitu. saya tidak harus menjawab semua pertanyaan Anda. Kenapa? Karena di sini sedang membuktikan Tuhan itu empiris atau tidak. Kalau tidak empiris ya sudah, skip. Anda saja Artinya bebas saya kok, tidak- melanjutkan Anda saja main bebas game kok. atau melanjutkan nonton YouTube silakan. atau melanjutkan nonton film. Silakan gini, Anda Karena aja Tuhan dibebaskan itu untuk tidak sangat-sangat dibuktikan tidak secara bisa empiris loh. dibuktikan. Kenapa Anda Karena secara Tuhan itu curang hanya Anda di bilang dalam orang buku. lain harus membuktikan Tuhan secara hanya empiris? sebuah tulisan di dalam sebuah Ya, buku ya, yang sudah ya, usang ya, dan ya, akhirnya oke, dijual belikan oleh iya. para penjual Ya, agama. terus hanya terus seperti terus itu. terus ya terus. Dan terus seperti Ya itu terus sampai manusia ini maju 5.000 Anda tahun ke seorang depan cuman terus seperti itu. megalomania sih. Anda Hanya seorang primitif megalomania pemikiran. nggak lebih gitu loh. Oh, Artinya tidak kalau masalah. saya sebagai mantan ateis ngerti cogito ergo sum. silakan. Aku berpikir Kalau maka Anda aku tidak ada. bahagia menjadi ateis Itu dan bahagia adalah menjadi kredo orang orang beragama, ateis, itu free makanya will dia Anda. ateis abal-abal gitu loh. Oh, tidak Saya masalah sebagai karena mantan saya ateis bahagia. bisa menakar keateisan Anda, literasi Mau Anda masih rendah. abal-abal, mau Itu asli aja. itu nggak masalah. Yang penting Literasi Anda bahagia terlalu dulu. rendah untuk mengangkat Percuma saya- beragama tapi tidak apa bahagia ya gitu. Gitu. Jadi kamu harus belajar mencari kebahagiaanmu dulu. Kalau kamu nggak bahagia kan Kata sia-sia kamu itu. kamu dukun. Nah, ini kamu tahu kayak dari kalau mana? Kamu bisa hostnya menyimpulkan nggak dari ada, mana saya mending tidak saya bahagia? terjebak Pakai aja aja. bro. Pakai timer aja Kalau mau nggak hostnya Glenn? enggak, iya pakai timer aja. Pakai timer Kita aja mau nggak ganti-gantian Glenn berdua? biar Nggak, ngatur. slow Kritik sama teman-teman pemikiran. ya. Biar Oh, biar mau dilanjut ya? dapat Iya, ilmu iya, gitu loh. Ini mah jadi Karena kalau main kalian semua membahas ini, Tuhan Pak. itu terserah sih karena itu free will. Tapi saya Jadi tidak tertarik khusus. untuk mencari Tuhan yang nggak ada itu kan begitu. Ya Biar- enggak, tapi Ya, kalau- Kalau kalian tertarik mencari Tuhan ya Ayo cari diskusi aja. yang benar, ayo kasih timer. Karena memang orang ini nggak bisa diskusi. Silakan ayo. Saya mau Oh, nyimak saya aja lah datang di bahwa- sini bukan untuk diskusi, saya hanya Nah, bertanya sudah mana turun Tuhan secara aja empiris. kalau cuman kayak gitu turun ya aja lah. enggak, slow. aja lah saya. Enggak dia. Yo, Ya, turun thank you yuk, ya bro papa party udah dulu dinaikin. Ya, sorry. Let's go Sorry teman-teman, party, izin ya, man. izin nimbrong. Mau naik, mau enggak, turun, saya suka mau sih, naik, mau turun ya bebas-bebas aja. iya, namanya juga free. Bang. Bro Isaac, saya suka sih sebenarnya. Justru saya ya termasuk orang yang berpikir ketika orang mau beragama ya, misalnya orang memilih agama tertentu, sebenarnya baiknya ateis dulu. Jadi supaya apa? Supaya orang bisa benar-benar keluar dari kotak gitu, supaya melihat dari sisi orang ketiga. Jadi jangan kita mengimani hal-hal yang sifatnya dogmatis bawaan dari lahir gitu, karena pengaruh. Jadi saya setuju saya sama setuju. pemikir dulu sama Bro Itzak. Jadi memang baiknya memang saya mendukung semua orang untuk ateis aja Sebetulnya dulu, nggak itu apa-apa. hanya keseimbangan saja. Entah dia mau ateis dulu lalu baru beragama atau agama dulu baru ateis, itu hanya Ya. mengisi keseimbangan di alam semesta ini dan itu nggak ada masalah Ya, sama ya, sekali. ya. Yang jadi masalah Cuma ini, adalah bro. ketika orang beragama memaksakan orang ateis menjadi beragama atau orang ateis memaksakan Ya, orang itu. beragama menjadi ateis. Itu bermasalah di situ Iya, karena itu betul, melanggar betul. kode etik Sebenarnya- free will seseorang gitu. Mm-mm. Saya justru menghimbau buat orang-orang beragama, coba sekali-kali setidaknya thought eksperimen aja lah. Kalaupun misalnya nggak mau betul-betul melangkah, bayangkan gimana kalau misalnya one day jadi ateis dulu gitu supaya lebih ini. Nah, sekarang gini, yang kan Bro Free Thinker ini atau Bro Itzak ini kan sekarang posisinya sedang jadi orang ketiga kan, maksudnya someone yang di luar gitu. Jadi sebenarnya bisa lebih fair untuk melihat. Pertanyaanku gini, atau pengen ini ya pendapat ya. Sebentar. Bro Fair Itzak. untuk melihat atau fair untuk menanggapi? Kalau hanya melihat saja kan tidak ada solusi nih. Jadi harus lebih spesifik. menanggapi. Menanggapi, Saya pengen oke. tahu pemikiran Bro Itzak ya. Jadi bahwa
atau bro free thinker, ketika misalnya orang tanpa embel-embel dogma atau doktrin, bisa nggak untuk seorang yang ateis dengan cara pandangnya secara betul-betul open untuk menilai baik dan buruk pilihan yang ada? What's on the table, maksudnya apa yang ada di atas meja, agama-agama yang banyak sekali ini, kira-kira parameter, kalau ini saya share aja, kalau menurut saya bisa, menurut bro gimana? Begini, Sebenarnya kalau hanya untuk melihat setiap mana yang agama- dari sisi pragmatis. Oke, kalau simple praktikalnya begini, setiap agama itu Ya, ada saya turun dulu kebaikan, ya. Thank you. ada kelebihan dan Thank ada you bro kekurangannya. pemikiran. Jadi semua agama di dunia ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Otomatis yang dicari kan yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek Yang ditinggalkan. paling banyak baiknya kan ya? Yang paling banyak baiknya. Kalau yang paling banyak baiknya karena belum pernah melakukan studi analisis untuk benar-benar menghitung apakah misalnya dan itu yang saya menghindari Nggak untuk harus sih, terjadi. sebenarnya nggak harus. Oh, enggak, itu akan memberikan keuntungan kepada agama itu. Kalau misalnya dikompetisikan seperti itu, nanti akan terlihat seolah-olah agama ini superior. Saya nggak mau itu. Kenapa? Karena itu ciptaan manusia semua. Memilih untuk Kalau kita mau abstain. seperti itu, Nggak, nanti jatuhnya politik. Sedangkan free thinker ini tidak mau terlibat dalam dunia politik. Nah, kalau saya melihat ada berbagai macam agama dan ternyata ada baik dan manfaatnya, dipelajari, dipraktekkan, bisa dikembangkan atau tidak itu dalam proses gitu. Jadi lalu digabung-gabungkan menjadi sebuah keyakinan tersendiri yang sinkretisme diri sendiri saja. Artinya itu menjadi sebuah optional, sesuatu pilihan yang bukan bersifat kewajiban. Tetapi karena itu bermanfaat dan membawa manfaat, maka itu bisa diadopsi. Kenapa? Karena menguntungkan, gitu loh, buat diri sendiri ataupun buat maksud orang lain. saya, misalnya sekarang gini kan, pilihan ketika bro free thinker memilih untuk menjadi ateis misalnya, itu kan pilihan pribadi. Memilih untuk misalnya menjadi ateis misalnya, itu kan pilihan pribadi. Memilih untuk misalnya menjadi ateis misalnya, itu kan pilihan pribadi. Memilih untuk misalnya menjadi ateis misalnya, itu kan pilihan pribadi. Papa. Dari mana ya? Papa, Papa. Aduh. Bang Jono, ya. Enggak, sorry, saya lanjut dikit. Jadi maksudnya ketika menjadi ateis itu kan merupakan satu pilihan, karena menurut Bro Yitzhak kan ada manfaat yang lebih ketika menjadi ateis dalam hidup Bro Yitzhak. Dan itu kita semua hargai. Maksud saya, mungkin nggak ada parameter atau metrik yang betul-betul objektif. Ini bukan buat Bro Yitzhak, karena Bro Yitzhak sudah memilih, tapi kan tidak semua seperti Bro Yitzhak, banyak kan yang untuk memilih. Dari sudut pandang orang ateis, semacam kisi-kisi atau panduan untuk orang yang memilih agama. Ada nggak parameter objektif? Parameter objektif itu tidak akan pernah bisa objektif karena parameter itu nanti menjadi kepentingan politik ending-endingnya. Jadi Bro Yitzhak tetap memilih untuk abstain. Abstain. Kenapa? Sama seperti kita punya hak untuk nyoblos, kita boleh pakai hak kita untuk tidak nyoblos. Dan agama itu sama. Itu bukan kewajiban. Menurut konstitusi itu adalah hak. Kamu boleh beragama dan boleh tidak. Tapi kalau itu bermanfaat dan dipraktekkan mendapatkan keuntungan dan kebaikan-kebaikan, ya praktekkan saja. Artinya kita belajar sesuatu, kita mendukung sesuatu ataupun menolak sesuatu bukan karena fanatisme, tapi karena itu rasional, gitu loh. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak rasional. Kenapa? Karena ditutupi atau memakai topeng yang namanya iman tadi. Topeng iman ini betul. membuat seseorang tidak jujur. Enggak. Tapi begini bro, dikit lagi teman-teman ya. Sebentar Bro Abdi sebentar, dikit lagi saya selesaikan, saya kerucutkan lagi.
Jadi begini Bro Itzak, saya setuju tadi dari sudut pandang ateis misalnya tadi ketika dipertanyakan baik dan benar dari mana. Sebenarnya Baik dan secara benar itu saintifik dari memang benar. baik dan benar itu simple sebenarnya. Karena makhluk sosial, manusia Iya. itu kan bersosial, artinya minimal harus ada dua orang. Kalau kamu disakiti oleh lawanmu dan kamu merasa tidak nyaman, artinya itu buruk. Jangan kamu lakukan kepada orang lain. Apa yang orang lain Betul, lebih betul, dulu betul. lakukan ke kamu dan itu nggak enak, jangan kamu ulangi kepada orang lain. Itu dasarnya di situ Betul, betul. sebetulnya. Kenapa orang tidak Betul, mencuri, saya setuju. tidak membunuh, tidak memperkosa dan lain sebagainya? Karena itu tidak menyenangkan. Ketika itu tidak menyenangkan atau membuat kesedihan pada orang lain atau membuat kerugian materi pada orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, orang secara logika tahu bahwa itu tidak baik. Tidak perlu Tuhan untuk ngasih tahu itu. Tidak perlu Betul, Tuhan. betul, Kenapa? saya setuju. Karena itu semuanya ada di dalam otak. Yang disebut perasaan itu dari otak juga, bukan dari dada kamu atau jantung atau paru-paru kamu atau hati kamu, organ liver itu bukan, tapi dari otak semuanya itu. Semuanya itu perasaan Ya. baik dan buruk itu dari otak. Yang orang sering sebut bisikan malaikat atau bisikan iblis itu otak semuanya yang berperan. Nah, kalau kamu merasakan Yes. bahwa hal-hal negatif itu tidak menyenangkan, jangan dilakukan kepada orang lain. Ketika itu disepakati oleh lebih banyak orang, itu menjadi hukum adat istiadat. Lalu menjadi hukum yang lebih luas lagi seperti hukum Betul, negara karena misalnya. hukum dan adat istiadat sebenarnya kontrak sosial. Nggak, jadi Iya, begini, saya konstruk sepakat sosial itu dengan Bro adalah Itzak ya. evolusi, ada perkembangannya kan, dari awalnya tidak tahu Nah, menjadi itu. tahu, dari satu menjadi dua, Ya, saya dua nangkep, menjadi tiga. saya nangkep Kan Bro Itzak, saya setuju. Saya nggak menentang itu, dan saya sebenarnya kalau mau diperdalam lagi sebenarnya bukan cuma otak. Jadi kita manusia sebenarnya bedanya kita dengan robot, kita tuh makhluk analog ya. Jadi kita punya hormon, reaksi kimia, chemistry dan lain dalam tubuh, sehingga rasa itu lebih dari sekedar persepsi otak saja gitu. Itu dirasakan juga dari tubuh, dari segala macam reaksi hormonal dan kimia itu. Dan sehingga seperti yang dikatakan Bro Itzak, orang ateis pun sebenarnya bisa menentukan mana baik dan buruk berdasarkan pengalaman. Jadi saya Betul. coba naruh saya di sisi pandang Bro Itzak, dan saya nggak menentang itu. Yang saya pertanyaan, yang arah baik yang dan buruk diterima atau tidak sebenarnya ini bersifat dinamis, dibangun dari pengalaman hidup manusia selama berabad-abad dan selama bertahun-tahun, iya kan? itu kenyataan. Sehingga itu menjadi, ya itu yang kenyataan yang ada terjadi ini kan. Persepsi kita akan baik dan buruk itu adalah akumulasi dari rasa pendapat Kita kita harus tentang garis mana yang baik bawahi dan ya bahwa baik dan jahat di sini nggak ada hubungannya dengan pahala atau dosa. Karena kalau diarahkan ke situ nanti menjadi nggak ada. Saya nggak di situ. Betul-betul nggak ada. murni Saya dari betul-betul experience, dari pengalaman perasaan betul, manusia itu betul. sendiri. Murni dari pengalaman pribadi dan pengalaman kehidupan manusia. Jadi, nah, Betul. yang most point saya di sini, Bro Itzak. Jadi, sehingga karena itu berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, itu haruslah atau sesuatu yang bersifat dinamis, betul nggak? Dinamis artinya tidak selalu berubah, bukan sesuatu yang apa namanya statis. Dimungkinkan Dinamis untuk itu kan berubah, iya selalu betul, ada tidak perubahan. statis karena pengalaman hidup kita bertambah, betul kan? Pasti tidak mungkin berkurang, Ya. pasti bertambah. Nah, ini yang mau saya jadikan premis gitu loh. Jadi saya mau memegang ini di sini. Jadi saya sepakat dengan Bro Itzak di situ, sehingga ini yang saya pakai ketika ini buat teman-teman ateis dan agnostik ya, bukan Bro Itzak. Ini buat yang pendengar dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat sebenarnya yang ada di atas meja, ketika ada di agama yang mana yang ada, agama yang berdasarkan syariat itu, mohon maaf ya Bro Papa dan teman-teman lain, saya nggak bermaksud tendensius. Apapun agama itu yang berdasarkan hukum yang terlalu baku, itu akan outdated. Atau bahkan sudah outdated, sudah kadaluarsa bahkan. Karena seperti yang kata Bro Itzak, baik dan buruk itu, suatu saat itu sebenarnya bisa saja berubah berdasarkan pengalaman manusia gitu. Iya kan? Sehingga Sangat beberapa agama yang ada di dunia ini, saya nggak sebut merek ya, apapun itu agamanya, ketika dia memaku terhadap suatu syariat, itu akan outdated atau bahkan sudah outdated. Bahkan sudah long outdated, sudah kadaluarsa dari zaman kapan. Cuma orang yang berdasarkan iman dan dogma,
itu memegang itu secara buta gitu. Nah itu menurut saya itu salahnya. Dan sekarang mohon maaf lagi teman-teman ya, karena saya juga nggak bisa membohongi diri. Hari ini saya masih memeluk agama Kristen. Menurut saya kelebihan salah satu ada kelebihannya dari kekristenan adalah misalnya hukum kasih ini menjadi suatu, kalau kita lihat secara pragmatis ini sifatnya sangat dinamis. Jadi masih bisa mengakomodir perkembangan manusia selama koridornya kasih. Itu aja sih. Jadi Itu ketika bagus agama sebetulnya. yang bersyariat, Itu bagus. nah itu dia. Tapi Mohon Anda maaf ya belum tahu, teman-teman, kan, saya agak ajaran- subjektif ajaran di Yesus ujung, ini didapat tapi dari mana? Kan Anda belum meneliti itu sepertinya. Betul apa tidak, ini? Bro? Yang mana nih? Yang Yesus Yang ajarkan mana? itu kenapa bisa benar? Apakah ada pendahulunya? Apakah dia memplagiat dari suatu ajaran? Atau memang asli Buat pikiran dia saya, sendiri? Saya bisa buktikan itu itu secara bisa empiris. debatable. Itu buat debatable. Nah, Pak Itu Jono. bisa itu nggak debatable. debatable Pak Jono, sebetulnya. maaf Itu- ya, saya tambah sedikit tentang free thinker ya. Saya juga seorang free thinker, mah. Free thinker itu Enggak, mah tapi sebenarnya saya- mampu Enggak, sebelum menyatakan sorry Bro atau Pelita. melakukan. Sorry Bro Pelita. Ya, sorry, ya. sorry. Bro Pelita. Maksud saya begini, saya mau closing di sini ya, karena menurut saya ketika banyak agama di dunia ini, ketika orang benar-benar betul-betul free ya dalam berpikir dan betul-betul pragmatis, ketika kita melihat apa yang baik mana dan mana yang kurang baik, dan kita mengadopsi pengertian bahwa itu bisa bersifat dinamis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Menurut saya sebenarnya pilihan, kalau orang yang mau memilih, sekali lagi saya nggak memaksa orang harus memilih. Kalau untuk orang yang mau memilih, sebenarnya pilihan itu akan menurut Hilangkah suaranya? kalau benar-benar mau memilih dan mengadopsi paham. Sorry. Oh, sorry Nggak tadi kedengaran. hilang. Suaranya tadi hilang, Bro. Oh iya ya. Nggak, kalau orang mau memilih dan mengadopsi paham itu, sebenarnya menurut saya pilihan itu jadi nggak banyak sebenarnya. Itu aja sih. Saya nggak kalau sedikit tendensius, sorry ya teman-teman ya. Pilihannya Ya, nggak banyak. silakan lanjut maksudnya teman-teman. gimana, Sorry Kak? saya udah kepanjangan ini. Dia gini. Ah. Jadi dalam pikiran Sebenarnya aku yang- tuh kan ya kami ya teman-teman ini yang free thinker itu kan berpikir bahwa sebuah kesalahan kami kepada pelanggaran norma moral yang ada di lingkungan itu cuma berhak dihukum dengan hukum pidana negara, bukan dengan neraka. Nah, biasanya begitu. Lanjut. Nah, Kalau tapi saya kalau menanggapi poin tentang saya sih ini tadi, syariat Mak, yang baku itu. tentang agama tadi yang ditanyakan ke Free Thinker 2023 ini yang mau saya tanggapi tentang menilai agama. Jika tanggapan dari saya, Pak, Kalau biar- menilai agama gini parameternya. Kan awalnya nih, ketika kita bahas masalah jangan merugikan orang, menyakiti orang, atau merugikan orang secara materi gitu ya, membuat orang sedih pun selayaknya tidak. Kecuali kalau memang Iya, situasinya saya mau memaksa. menanggapi ke Pak Jono, maksud saya yang mau saya kasih tahu, mau saya tambahin. Kalau saya free thinker ya sedikit saya utarakan dari saya. Mereka itu paham mana yang benar dan salah tanpa celah. Karena mereka pun melakukannya. Ini saya utarakan ke Pak Jono. Karena mereka pun melakukannya. Betul, Pak. Paham Jadi betul gini. mana yang benar dan salah. Enggak, Tapi cuma tidak maksud saya mau begini Pak Pelita. Menerapkan ke Kita tidak segalanya karena memaksa. hak masing-masing itu bertentangan bagi free Betul, thinker. itu betul. Cuma maksud saya sebenarnya teman-teman yang kan tidak semua. Jadi begini, agnostik atau ateis pun, agnostik pun ada agnostik teis dan agnostik yang memilih untuk bukan anti teis tapi tidak ateis ya gitu ya ateis sebenarnya namanya, gitu. agnostik ateis. Ateis sebenarnya namanya. Bukan Iya. agnostik lagi sebenarnya. Nah, jadi Mas, menurut saya orang yang berpikiran bebas pun ada loh teman-teman yang masih mencari, cuma dia memposisikan diri di luar dulu, tapi dia masih mencari. Maksud saya kita yang berpikir itu harusnya atau layaknya memberi semacam bukan panduan ya, tapi kalau orang yang ingin memilih kira-kira langkahnya